Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Wonosobo, edisi ngopi ke-27. Hari ini podcastnya agak beda gitu ya. Saya nggak sendirian, biasanya saya ditemani mbak-mbak staff gitu. Ini hari ini saya menemani beliau gitu ya, kedatangan langsung dari provinsi. Beliau komandannya pencegahan dan Parmas, Pak Nurholik. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Saya biasa manggilnya Mas, ini jadi manggilnya Pak agak. Ya Mas, apa toh? Biar mudah terus ya, Mas. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Hari ini mau langsung sama beliau yang membuat program gitu ya, kayak film, kemudian beberapa web series. Nanti biar beliau yang bercerita, dan salah satunya di sini ada Wonosobo yang terlibat di dalamnya gitu ya. Sebelum cerita tentang web series, Pak, ini selesai tahapan ya, Pak. Mau ngomong Mas tadi, Pak. Oh, Mas, kembali lagi ke Mas. Mas Holik ini habis semua tahapan selesai gitu ya. Jadi Bawaslu kesini lebih ke arah menampilkan hasil-hasil kerja kita gitu ya, lewat beberapa hal yang mungkin dikemas dalam beberapa program buku misalnya, atau film atau dan lain sebagainya gitu ya. Sebelumnya menyapa dulu Pak Holik hari ini, dalam keadaan sehat-sehat aja nih. Sehat, Mbak. Selamat datang ke Wonosobo. Selamat datang teman-teman staff, Mbak Dian. Aku urung badan ya. Oh iya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, sudah lepas kula nyuwun ngapunten teman-teman staff. Evelyn, Erbatin, Pak Mas Mahmud, Mas Udin. Nek kabeh luput ku njaluk ngapura ya, sok njaluk kopi rene. Ki urung njaluk wis dinaiki kopine. Sudah siap. Ini sesuai acara hari ini, Mas Holik. Ngopi. Ini boleh diminum dulu sebelum cerita. Boleh. Tapi kopine kendel ya iki ya. Enggak ono kancane. Wani metu, ono enggak kancane jane? Banyak, Mas, sesuai request. Mana coba dikeluarin? Mana ini temannya? Oh iya, ada Pak Nasir. Minal aidin wal faizin, Pak Nasir. Siap. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih para sahabat Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kok keceledot wingi bar saka Magelang, Sragen. Terus mana ya? Roadshow terus nggih, Mas, berarti. Ya, mengikuti perintahnya Mbak Widya itu kan. Ya, terima kasih kesempatan dan waktunya. Saya kira Mbak Dian, ini untuk yang kesekian kalinya bisa ketemu dengan teman-teman di Wonosobo, karena memang masih suasana Idul Fitri. Kepada para sahabat Bawaslu, saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian, ini tanggal berapa Syawal toh? Tanggal berapa Syawal, Mas Mahmud? 10. 10. Hah? 12. Wis sawalan yang di Mbak? Wah, sudah kemana-mana. Terakhir tadi malam kita masih keliling-keliling ini sama teman-teman Bawaslu, KPU, keliling-keliling sowan-sowan. Wah, ini. Wah. Alhamdulillah ada temennya juga. Alhamdulillah. Harus tempe kemul banget ya gitu. Iki apa jenenge? Yompet oleh di mana ya? Nggak boleh nih, Mas, pajangan aja. Kayak nang sinetron kayak plastik ya. Tempe kemul, Mas, di Purworejo nggak ada. Ada. Di sana apa namanya? Iya, tempe kemul. Sama? Tempe kemul. Ciri khasnya tempe kemul itu kan ada kocainya ini ya. Ini tanamannya ada dia ada di dataran Dieng. Ditumbuh di di kawasan daerah panas. Selain Dieng ada nggak, Mas? Di Garung ya, sekitar dataran tinggi berarti ya, memang dengan ketinggian tertentu aja berarti kucai itu bisa tumbuhnya. Oh, di Wonosobo banyak. Purworejo nggak ada, harus impor dari Wonosobo berarti, Mas, kalau mau beli kucai. Kok Purworejo terus tadi? Ya gini, Mbak Dian, aku mau cerita sedikit nih. Oh iya, gini. Jadi Bawaslu RI itu kan mengeluarkan surat edaran nomor berapa ya? 2. Nomor 2 tahun berapa, Evelyn? 2025 tentang publikasi dan dokumentasi. Tentang publikasi dan dokumentasi, satu diantaranya adalah kewajiban
mempublikasikan dan mendokumentasikan kerja-kerja hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, sengketa pokoknya seluruh pekerjaannya Bawaslu selama tahapan pilkada kemarin itu kan oleh surat edaran tersebut diminta untuk dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Nah di Jawa Tengah ini kita pleno lah ya, di provinsi itu pleno, kemudian disepakati untuk membuat satu karya. Ada dua hal. Yang satu publikasi dalam bentuk karya sinematografi. Bener nggak sih jenenge? Bener ora Mas Angga? Sinematografi itu film ya betul ya. Nah, sinematografi. Kemudian yang kedua dalam bentuk karya pustaka. Jadi ada 7 komisioner masing-masing bikin. Nah kebetulan yang divisi pencegahan Parmas yang kemudian tanggung jawabnya dipasrahkan, diamanatkan ke saya, dirancang. Sama kita juga bikin film dokumenter tentang tugas dan tanggung jawab yang diampu secara khusus oleh divisi pencegahan Parmas. Jadi filmnya kita buat dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Kota. Satu diantaranya adalah di Kabupaten Wonosobo. Nah kenapa film? Ya karena pilihannya supaya apa ya? Supaya mudah diingat itu aja. Lebih menarik gitu ya Mas? Lebih menarik dan kekinian nggak? Film itu kekinian nggak? Iya. Jadi setelah Bawaslu selesai bekerja, nanti masing-masing kabupaten kota itu jadi production house ya. Jadi PH semua pinter. Nah itu yang terus kemudian kita bikin. Filmnya judulnya agak daki-daki sidik kayak. Judulnya apa judulnya? Judulnya apa enggak? Menjaga daulat rakyat. Ya memang itu kan Mas. Kenapa filmnya judulnya Menjaga Daulat Rakyat? Karena seluruh tugas Bawaslu dari sekian hal yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang 7 itu kan kalau ditarik dalam satu frasa itu kan ya daulat rakyat ya, menjaga betul. Daulat rakyat. Nah ini yang sedang kita bikin, filmnya sudah jadi sebenarnya. Filmnya film dokumenter. Film dokumenter ini tapi kemasannya memang dibuat agak berbeda. Agak berbeda ini juga apa ya? Bertaruh ya. Bertaruhnya begini. Karena bentuknya itu web series. Ada 3 seri yang kemudian kita desain yang semuanya isinya itu berkaitan dengan tugas-tugas di divisi pencegahan. Nah, kenapa web series? Ini ya ceritanya agak unik. Belum nyampe isi itu Mas saya nanya. Belum. Terus ya Mas. Oleh karena ngombe ya. Kok delodok-delodok ini. Belum sampai situ nih Mas Oleg sudah nerangkannya banyak sekali. Jadi kalau yang saya lihat sih fenomena sekarang kalau yang lagi booming itu emang web series ya Mas. Ya, ada beberapa web series yang booming gitu ya. Apa misalnya? Apa Mbak? Layangan putus ya? Ada beberapa apa gitu web series yang terlarang ya. Apa ya? Aku ora tau nonton Evelyn. Dia kerja terus kayaknya. Kerja kok dikerjain. Jadi memang pilihannya web series gitu ya, bukan kenapa pilihannya web series itu kan harus ada beberapa series toh Mas, berarti harus menunggu lagi series berikutnya gitu. Ya kenapa web series ya itu tadi seperti Mbak Dian bilang, ya cok nonton ya. Cok Mas. Karena sok lewat scroll apa TikTok ya. Udin cok nonton tadi. Ngerti ya? Staf nggak boleh nonton. Kayak ngerti nergo Lombok kan. Web series, kenapa web series? Karena memang pilihannya sekarang sedang tren gitu ya di beberapa platform media sosial. Tapi itu ya juga agak bingungnya begini. Film dokumenter kok dibawa web series itu loh. Nah ini yang agak butuh kerja ekstra menurut saya. Dan itu pertaruhan juga, nggak tahu hasilnya apa ya, wallahu alam lah nanti seperti apa. Tapi web series ini menggabungkan antara drama fiksi dengan dokumenter. Jadi ada kita bikin skenario drama fiksi, kemudian digabungkan dengan dokumenter.
Nah, drama fiksi ini kenapa begitu ya? Diskusi kita bagian pengawasan di provinsi itu meyakini kalau sebuah film itu menghadirkan konflik itu menarik. Nah, misalnya Mbak Dian cerita, datar aja gitu ya. Aku pengawasan nang kono, patroli nang kono, kan orang menarik. Menurut kita dulu waktu itu gitu, pada saat pembuatan. Terus setelahnya kemudian ya udah kita putuskan ada cerita fiksinya, tapi di cerita fiksi itu sebenarnya ada pesan ya, ada message yang kemudian ingin kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu. Ya pesannya apa? Ya jangan di-spill di sini, penonton. Tapi ceritanya bahwa itu, jadi web series kita hadirkan. Sebenarnya ada 3. Takonnya kok bakal tekan kono? Iya belum mas. Mas Solik ini kalau udah nerangkan ini ya. Terus ya. Ini lambene meniru. Jadi itu ada 3. Ini judulnya, trailernya udah keluar ya mas? Sudah. Sekarang dan hari ini kita sedang bikin teasernya ya. Teaser. Untuk penasaran sahabat Bawaslu. Jadi ini salah satu strategi marketing gitu ya. Di-spill sedikit-sedikit nih, orang penasaran nih, apa sih sebenarnya menjaga daulat rakyat itu apa sih sebenarnya, kok judulnya berat sekali gitu ya. Padahal kalau kita nonton tuh enggak, ternyata kalau dilihat itu ada, tadi yang Mas Solik bilang ada gabungan antara cerita percintaan fiksi gitu kan, tapi di dalamnya ada menampilkan dokumen-dokumen dan juga cerita-cerita dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota tentang kerja pengawasan dan terjadi di kabupatennya masing-masing gitu kan. Jadi itu mengkombinasinya menarik sekali gitu. Mengawinkan ya. Semoga benar-benar kawin ya. Soalnya itu jadi kesatuan yang menarik sekali gitu loh. Kita di situ lihat ada fiksi, tapi ternyata di situ juga ada pesan-pesan dan hal-hal tentang pengawasan. Fiksinya sebenarnya ada alternatifnya, ada 3 yang kita desain awal. Yang pertama adalah konflik konflik suami istri antara yang suami itu penyelenggara dengan istrinya itu ya ibu rumah tangga biasa. Ceritanya istrinya ini sudah hamil, awalnya begitu. Tapi waktu itu aku rada tidak kelingan Evelyn ya. Jadi antara siaga menungguin kelahiran, desainnya awalnya begitu. Atau tapi di sisi yang lain ada kewajiban melaksanakan tugas, patroli pengawasan dan lain sebagainya. Konflik itu yang sebenarnya awal dibangun. Tapi agak kesusahan waktu itu memang untuk mencari talent ya. Harus nyari yang hamil gitu ya? Nggak pinjam Evelyn, sebenarnya tak pinjamkan loh mas. Jadi ayo. Piye lho Evelyn? Kena cerita. Tapi akhirnya di cancel karena kesulitan itu. Iya. Terus kemudian yang berarti itu pertaruhan antara profesionalisme sama antara tanggung jawab sebagai suami siaga sama tanggung jawab sebagai penyelenggara. Tugas negara itu kan pesannya itu nanti konfliknya akan dihadirkan, rencananya begitu waktu itu. Salah satu alternatifnya salah satu skenario cerita fiksinya begitu. Kemudian yang kedua adalah konflik antara bapak dan anak. Tapi golek bapaknya kan orang tua-tua ini angel. Kita ini kan masih muda-muda ya. Susah ya nyari yang tua ya. Mas sampean dadi ibu aja nih ya. Tua banget ya? Wes tua baru belum mas, muda terus. Usia berapa Mbak Dian? Ini kok bahas usia itu jadi agak gimana gitu ya. Yang penting semangatnya muda terus gitu mas. Iya. Mbak Evelyn, bosmu ini usianya berapa? Dia aja nggak tahu tahun lahir saya. Sencetok, Badi ini wes gede-gede. Oh iya. Usia nggak ada hubungannya sama Badi mas. Oh gitu. Ya. Paling besar kelas berapa? Kelas 2 SMP. Saya SMA ra diakoni. Biar kelihatan muda terus gitu, anak kecil terus gitu, saingan sama Mbak Widya. Termasuk kostum yang hari ini kita pakai, bagian dari ikhtiar kita merawat kemudaan ya. Oh iya betul. Kalau pakai kotak-kotak itu kelihatan lebih muda terus, memang berapa tahun? Mudah-mudahan. Sebenarnya ini agak menyesuaikan sama cerita fiksi yang ada di itu mas. Apa tuh? Ya itu yang Mbak PKD sama Pantarlihnya tuh janjian ke Expo pakai kotak-kotak ya. Kotak-kotak flanel, kira flanel. Tapi Mas Walik ternyata tidak flanel ya. Saat itu Mbak carikan flanel besok, kasihan Pak Kordif nih. Tekan di mau ndredeg tekan ndi.
Nanti cerita yang yang kedua tadi apa bapak dan anak itu nggak jadi. Kemudian yang ketiga inilah pilihannya yang kemudian kita desain adalah cerita tentang sejoli hubungan ya lumrah lah ya. Dan mungkin juga diafirmasi oleh teman-teman kan orang kan baru banyak ya yang teman-teman penyelenggara yang akhirnya dapat jodoh di dunia penyelenggara pemilu itu ya. Iya. Nek dulu ada film Evil I'm in Love ya. Iya. Pemilu I'm in Love ya. Siapa kuwi? Oh alah. Itu nanti cerita percintaannya kita cut dulu ya Mas, biar penasaran nih kita ini dulu jeda iklan berikut ini. Ya. Kamu tuh kerja gak sih Mas? Aku tuh udah capek sama tugasku Mas, tapi kamu malah nambahin masalah kayak gini. Kalau ada problem apa-apa, intinya langsung calling aja. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat, persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam Rapi amat Mas, mau kemana? Enggak, ini mau jalan-jalan ke tempat saudara. Dan masalah yang kemarin sudah aku selesaikan. Jangan marah lagi ya. Mas, Apa? hati. Ya, sampai jumpa. Ya. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat, persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam Ngopi, ngobrolin pemilu, balik lagi ya. Melanjutkan tentang cerita percintaan tadi Mas. Berarti itu di antara 3 pilihan itu paling relate ya kayaknya ya. relate dan saya meyakini akan banyak yang mengafirmasi. Oh, Hari gitu ini ya? nyatanya itu ada, bisa itu terjadi di Banyak, ternyata sebenarnya banyak gitu ya. yang soal konangan tidak konangan. Bukan kalau penyelenggara sama penyelenggara itu kan nggak boleh harusnya gitu kan. Ya. Kalau masih percintaan boleh lah gitu kan. Kalau sampai jadi pasangan tuh ya nggak boleh Mas. Nah itu Evelyn? Itu sekretariat sama sekretariat. Sekretariat bukan penyelenggara. Kamu bukan penyelenggara ya? Jadi kalau Pantarlih sama PKD itu kalau sampai menikah itu nggak boleh harusnya jadi White Hawk kok. boleh berarti ya? Nggak tahu. Jadi ceritanya tuh relate banyak terjadi nyata gitu ya Mas di Jadi dunia. cerita yang dipilih akhirnya, karena tadi kan udah sepakati ya, ini harus ada konflik yang dihadirkan. Maka kemudian kita ambil talentnya itu bukan dari penyelenggara loh, semuanya dari para pekerja seni yang mereka para pekerja seni teater. Ceritanya itu ada PKD perempuan, namanya Rani. Dia punya pacar yang jadi Pantarlih. Paling lebih bisa jadi Pantarlih karena direkomendasikan. Kayaknya begitu loh. Kemudian ada Panwasca. Iya. Nah, Rani. Iya, Rani yang jadi PKD ini mengawasi tugasnya Pantarlih. Yang pacarnya. Maka karena ada 3 series yang pertama itu kan series patroli kawal hak pilih. Nah, Rani mengawasi tugasnya
pacarnya melakukan apa namanya? Coklit. Ternyata ini kasus real ya yang sering terjadi dan sering ditemukan oleh teman-teman pengawas ya. Itu melakukan coklit tidak dilakukan secara langsung itu loh ya, apa ya di balik meja. Sama neng biar neng KPU ya mesti sok ngerteni ngono kuwi. Iya, Oke. Banyak ya kasus gitu. Berarti jujur ya, ya. Ada. Insaf sekarang berarti udah. Sejak saya kesini sudah nggak ada mas. Sudah saya. Maksudnya pada saat di KPU udah kebiasaan itu, sudah menjadi kebiasaan kerjanya kayak gitu. Sebenarnya kalau SOP-nya kan memang nggak boleh harus ya, tapi memang ada oknum-oknum yang berarti ada. Ada. Nah itu peristiwa itu yang terjadi gitu ya. Iya. Ke peristiwa itu. Kemudian Rani kan marah ya. Iya. Marahnya kenapa? Karena ada ini kan Kisina. Kok malah pacarku Dewi yang melakukan itu. Marah itulah yang kemudian konflik pertama muncul. Ya. Kemudian dia ngebel panwascamnya jebule ana rasa. Oh iya. Bripik sithik. Modus gitu ya. Modus. Sudah, kalau dalam dunia dalam tugas kita itu kan ada strategi pengawasan yang namanya patroli kawal hak pilih. Nah, setelah mumet setelah keliling dia akan melanjutkan kegiatan patroli. Nah, inilah yang kemudian disambungkan dengan menampilkan kerja-kerja pengawasan dalam bentuk patroli kawal hak pilih. Jadi tadi ada peristiwa fiksi, ada drama fiksinya, terus disambungkan dengan dokumentasi kinerja dari teman-teman sekalian. Ini yang nyambung ini ya memang ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana mengkolaborasikan, mengawinkan antara cerita fiksi dengan kerja faktual ini yang mungkin butuh agak nekat dikit lah. Hasilnya bagaimana saya nggak tahu, nanti biar sahabat Bawaslu yang kemudian menilainya. Tapi itulah yang kemudian masuk kepada series yang pertama. Patroli itu ya, patroli kawal hak pilih. Itu memilih beberapa kabupaten kota kayaknya ya Mas yang unik-unik dalam patroli itu beberapa. Ya representatif ya. Maksudnya dalam artian begini, kita pilih supaya ini kelihatan dramatis, desain settingnya ya kita representasikan dari berbagai wilayah dengan berbagai kategori atau klaster. Misalnya pilihannya jatuh ke wilayah pesisir. Cilacap. Di Cilacap itu ada patroli di Kampung Laut. Iya. Iki ngakak gue kan mau. Patroli Kampung Laut. Terus di wilayah pegunungan itu ada yang di mana ya? Batang ya. Batang. Tegal. Batang itu kan ada kegiatan satu patroli yang jauh itu. Termasuk yang di Cilacap itu agak ngeri itu. Kamu udah pernah sampai Cilacap belum? Sudah. Itu kan yang ditampilkan itu sahabat Bawaslu patroli di Dayang Luhur. Tahu tekan kan? Belum. Dayang Luhur itu perbatasan dengan Purwakarta ya, Jawa Barat. Itu dari ibu kota Kabupaten Cilacap, dari kantor Bawaslunya itu jaraknya sekitar 120 km. Ngeri ya. Ada orang wih. Jauh Mas. Sini Semarang berapa kilo? Sini Semarang 100-an lebih kayaknya. Wah, buka Google kan. Nggak tak cek dulu. Berarti sekitar berapa jam Mas kalau perjalanan darat? Jam. Sama berarti Wonosobo Semarang 3 jam ya kurang lebih berarti. Nah, berarti yang ditempuh itu adalah sekitar 120 km. Itu pun tidak bisa ke lokasinya, tidak bisa menggunakan kendaraan roda 4, pakai sepeda motor, jalannya terjal itu. Apa yang kemudian ingin kita sampaikan kepada pemirsa, ya bahwa upaya untuk menjaga daulat rakyat itu dilakukan sedemikian rupa oleh teman-teman pengawas pemilu seluruhnya ya, dari Bawaslu Kabupaten, kemudian Panwaslu Kecamatan, PKD, itu semuanya bekerja bersama memastikan bahwa seluruh warga negara yang sudah punya hak pilih itu betul-betul tercatat, terdaftar. Itu cerita yang dari Cilacap. Itu sampai segitunya gitu segitunya. Ya, mengawal, menjaga itu sampai sejauh itu dengan kondisi seperti daulat rakyat aja dijaga, apalagi apalagi menjagamu gitu. Apalagi terus no dewe lah. Widya guyang guyu. Nah,
Setelah itu juga ada pada series yang patroli kawal hak pilih juga, itu kita tampilkan juga di wilayah pegunungan di Batam. Ada itu satu kakak yang didatangi Mbah siapa? Mbah Karmona. Jauh itu, nggak bisa naik mobil juga, nggak bisa motor, jalan kaki itu ditampilkan juga. Kemudian bukan hanya yang di desa-desa, di wilayah perkotaan, kawasan padat penduduk, itu kita tampilkan yang di Semarang. Itu ya bagus juga itu. Harus melewati yang lewat kuburan itu ya. Kuburan ya. Kemudian di Tegal juga ada lah. Seluruhnya ini, jadi tadi kisah fiksinya nyambung dengan itu. Sambil ngelihatkan ini loh, sampai gini loh. Proses coklit data pemilih itu juga sampai seperti ini. Di Wonosobo ada yang jauh nggak? Banyak. Ngendi ya? Kok nggak dipilih ya? Wonosobo itu juga secara geografis itu kan juga banyak yang sulit dijangkau. Nggak ada banyak Mas. Daerah Wadas Lintang, Kaliwiro itu juga banyak. Oh iya, Wadas Lintang, dulu pernah ke Wadas Lintang ya? Kemana Wih? Kumejing. Yang kita harus naik perahu itu kan? Iya, Kumejing. Yang dulu Pak Setio kan itu ya? Iya. Yang makan buju pendem itu kan? Oh iya. Tapi nggak ada videonya yang ke sana ya? Video patroli gitu nggak ada ya? Patrolinya nggak ada sih memang. Cuman kalau tempat coklit teman-teman Pantarlih itu banyak yang susah, memang harus jalan kaki. Cuman nggak didokumentasikan. Nggak didokumentasikan. Sejauh ini masih bisa terjangkau walaupun memang dengan dinamika kesulitan yang sama sebenarnya gitu. Nah kalau memang sih kalau perjuangan sampai ke pemilih itu memang tugas berat ya Mas, maksudnya juga dari jajaran KPU sama Bawaslu sama-sama mengawal itu semua gitu. Jadi sebelum DPT ini kan ditetapkan total ada berapa? 28.427.616. Hafal ya Mas? Apa? Wajib ya? Wonosobo ono piro jumlahnya? 685.923 pemilih. Di Jawa Tengah ada, mereka tersebar di 8.563 desa, memilih di 56.818 TPS. Harus hafal ya? Hafal lah. Jadi proses itu maksudnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sahabat Bawaslu, DPT ditetapkan itu tidak ujuk-ujuk, tapi ada proses panjang, mulai misalnya dari pembentukan Pantarlih itu bukan ada masalah, ada beberapa catatan. Kemudian coklit selama 1 bulan ya, 1 bulan ya ada catatan lah. Seluruhnya sebelum ditetapkan DPT ada 28 juta sekian itu ada proses panjang yang dramatis, heroik. Ini yang ingin kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu melalui film web series dokumenter yang di series pertama ya, yang patroli kawal hak pilih. Nah, nyambungkannya itu di situ tadi, cerita fiksinya si PKD yang berantem, ada peristiwa pacarnya itu tidak melakukan coklit secara langsung, kemudian timbang gagas tak tinggal patroli wae. Nah, tinggal patroli ini kemudian disambungkan kegiatan patroli di Jawa Tengah itu apa aja. Nah, yang series yang kedua itu memasuki Parmas sesarangan ngawasi ya. Jadi kita di Jawa Tengah pada pilkada ini kan kita bikin tagline sesarangan ngawasi yang dulu dilonceng di Magelang ya. Hadir nggak ya? Hadir ya. Dilonceng di Magelang. Terus rame ya itu ya? Rame ya. Tanggal piro ya Febi ya? Tanggal piro Wit? 12 Juni. Lupa ya. Oke, apal. Ya, itu kan ada kegiatan, beberapa kegiatan. Partisipasi masyarakat sesarangan ngawasi itu yang juga kita tampilkan. Nah, nyambungkannya bagaimana antara cerita fiksi ini kan berkerah. Berkerah. Biasanya nek kerah, nyenan kerah. Kerah betul, Wonosobo ada kerah. Berantem Mas di sini.
Apa Mbak nek cara bahasa Jawa sini apa? Berantem itu bahasa Jawanya apa? Tukaran. Tukaran. Ubres. Kayak ubres karo garwane misalnya jenengan. Ditambani ben anu piye? Ben Dijak shopping saya biasanya, Mas. dijak shopping. Nah, kebetulan si Rani ini PKD-nya ini perempuan yang baik hati, pengertian, lemah lembut, tidak sombong, suka menabung. Itu dia cukup diajak Pantarlih itu untuk nonton Expo. Ngirit ya Mas itu. wes kelegan. Nanti kelegan. Kelegan senrimo gitu. Wes. Ya kowe nek kelegan piye? Jadi sudah kelegan, yuk kita nonton Expo lah, disambungkan. Jadi itu bagian dari ikhtiarnya si cowok itu tadi untuk merecovery loro atine dikit tadi. Ya nah kok di-spill kabeh nanti malah. Oh, yang enggak. Kalau menurut Mas Warik parmasnya itu sepenting apa sih, Mas? Oh ya penting. Ya. Parmas ini kan bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat. Nah kemarin desainnya kan banyak program ya, baik yang dilaksanakan oleh provinsi, kemudian dilaksanakan oleh kabupaten kota, termasuk juga kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota melalui kegiatan Expo. Expo itu ya. Expo Sesarengan Ngawasi ada 17 kabupaten yang dulu kita sayembarakan ya. Nah, karena Wonosobo kan wis akeh programnya wis rasa dinai ngono gitu. Nah, ada beberapa kegiatan yang di Expo Sesarengan Ngawasi ini yang ditampilkan. Misalnya yang di Magelang, ada Sumbing Art Collaboration itu melibatkan sekitar 250 penari. Penari ya. Kemudian ada di yang bagus lagi di series Parmasnya ini kita dalam tanda kutip pamerkan kegiatan di Kampung Jalawastu. Pernah dengar? Pernah. Jalawastu itu daerah yang sudah ditetapkan oleh UNESCO kalau nggak salah sebagai warisan budaya tak benda. Jadi itu wilayah di Kabupaten Brebes. Brebes kayak merasakan itu di petilasan konon katanya. Itu di petilasan Prabu Siliwangi. Gone apa Mbak? Darmo. Kian Santang. Jadi di sana itu ada satu kelompok masyarakat, katanya itu masih bersaudara dengan masyarakat Baduy di Banten. Banten ya. Iya, pakaian adatnya juga pakai ini ya pakai udeng. Iya. Nah, yang menarik di sana itu ada larangan tidak boleh membangun pakai semen. Jadi nek sana itu kok bikin rumah berarti? Pakai kayu semua. Semua ya. Lantainya pakai kayu. Lantai kayu, terus ada mata air yang masih bersih sekali tuh. Pohonnya gede di tengah hutan itu. Nah, maksud kita ada kolaborasi budaya dengan untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan. Jadi di sana itu ditampilkan ada tarian-tarian, misalnya ada tari centong, geo atau apa saya agak lupa. Nah ini yang diakhiri dengan deklarasi keluarga anti politik uang. Kemudian juga ada juga kita tampilkan di film tersebut ada kegiatan di Sragen. Sangiran ya? Ya, Sangiran Kultur Festival. Kalau sampean dengar kata Sangiran, sing dieling-eling apa? Simba. Manusia. Simba ya? Manusia purba ya? Manusia purba. Nah, sana itu kan ada peradaban ya. Manusia purba itu melahirkan beberapa budaya, ada beberapa kesenian. Saya yang ditampilkan ada apa? Lumpang sedikit. Iya, lumpang. Apa? Ya lumpang namanya kan? Alu. Lah ya kuwi gawe musik apa jenenge? Gejok lesung. Gejok lesung. Di sini ya, zaman ciliane kita kan pokoknya ini tua banget ya rasanya. Kita. Ya kamu cilian kamu. Nek tua nggak usah ngajak-ajak Mas. Itu kan kalau orang mau bikin hajatan, nutu. Iya. Nutu itu kan ibu-ibu nutu itu kan melahirkan satu irama sambil nyanyi-nyanyi. Nah itu juga ada kesenian rodat. Di sini ada? Nggak ada.
Ini anaknya lengger ya. Lenggeran di sini, Mas. Penari lengger dulu. Jadi ditampilkan di sana ada rodat itu terbang Jawa yang gede kayak. Terbangan. Iya, tapi syairnya itu syair Jawa. Berisi pitutur-pitutur kebijaksanaan kayak gitu. Tapi ya basisnya adalah basis dari nada-nada sholawat itu tampilkan. Kemudian ada yang cukup fenomenal ya, Bawaslu bersolawat. Oh iya. Di Simpang 5. Subhanallah itu, Mas. Masya Allah sekali. Subhanallah. Ustazah Dian ini. Ustazah kok Dian orang luwes ya. Harusnya siapa, Mas? Ustaz jenenge rapatnya Arab Blas ya. Nah itu kita tampilkan di series yang itu Bawaslu bersolawat yang di Simpang 5 Iya. tanggal berapa enggak? Kowe kelingan ora panitia iki. Kene sing melu sapa? Mahmud melu? Ora ya, ora dijak. Kowe tega temen Pak ngejak. Sudah tak jak semua itu, Mas. Ora. Kalau sangune. Njaluk sangu iki. Kalau nggak salah tanggal 27 Agustus itu wah simpang peristiwa itu apa ya undercovernya ngeri itu kayak senyebar uyah ya. Dia barangnya wiridan nang isor panggung. Ya Allah. Jadi bendera udan tapi kayak udan. Tapi hujan itu, Mas. Hujan, tapi itu udannya udan rahmat itu. Oh iya. Oh. Beda ya? Beda. Jadi nek ora diuyahi Nek gak diuyai udahnya apa tuh? Nek diuyahi ya mungkin wah itu cerita kita sampaikan baru di sini nih. Oh iya. Break dulu katanya, Mas. Saya udah digini-gini kan. Ya. Oke, lanjut lagi ya habis ini ya. Banjir akibat tanggul jebol merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kami di sana mendapati TPS sudah porak-poranda. Kami bukan hanya mengawasi, tapi memastikan tak ada langkah yang menyimpang. Pengawas pemilu memastikan bahwa seluruh proses berlangsung dengan transparan dan adil tanpa intervensi atau pelanggaran. Sejarah bagaimana Bawaslu Jawa Tengah menjaga hak pilih, sejarah Bawaslu Jawa Tengah menjaga daulat rakyat. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat. Persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam ada sesuatu yang menghubungkan kita lebih dalam dari sekedar kata-kata, budaya kita. Expo pengawasan partisipatif adalah sebuah perjalanan membangun kesadaran bersama untuk mengawal proses demokrasi. Kaum disabilitas diberi panggung besar untuk berekspresi, panggung apresiasi. Kegiatan ini melibatkan 250 penari. Ini bukan sekedar expo biasa. Untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan bersih, transparan, dan penuh integritas. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat. Persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam Lanjut lagi, itu yang kedua kan berarti tentang Parmas ya. Saya kok lihat yang tentang disabilitas itu agak yang di Banyumas itu. Oh iya, ada itu keren ya itu. Iya, itu merenyuh ke hati ya. Menerenyuh. Apa sih bahasa? Menerenyuh kan? Nggak ada apa, Mas? Mengiris-iris berarti. Menyayat-nyayat. Iya. Itu di Banyumas ya. Banyumas itu memang kegiatan eksponya difokuskan untuk ya supaya kita terbukti bahwa kita itu mendorong pemilu yang inklusif. Ada partisipasi masyarakat terutama termasuk dari kaum disabilitas.
itu kan dilaksanakan di Banyumas, kerjasama dengan beberapa organisasi disabilitas. Memang bagus itu. Jadi beberapa namanya panggung apresiasi seni kaum disabilitas. Kemarin ngomongnya nggak gitu loh Mas. Siapa? Pas podcastnya. Cecep ya. Yang dilajari Mas Solik loh, saya nggak loh. Panggung apresiasi apa gitu. Cecep bayar Pak. Saya nanti iklan Wonosobo aja, itu udah punya Banyumas Mas. Iya, urung tekan Wonosobo wis rampung ya. Belum, masih lama, tenang aja. Masih ada 2 sesi lagi kan, Mbak? Banyak. Oh ya. Sampai Parmas itu panggung apresiasi seni. Kalau lihat apa visualnya bagus itu, ibu-ibunya pada nangis. Memang beberapa apa namanya yang ditampilkan di situ, mereka kan ada yang misalnya puisi, nyanyi, deklamasi dan lain sebagainya. Dilakukan sama teman-teman disabilitas semua itu ya. Jadi memang ya, nanti sahabat-sahabat Bawaslu kalau penasaran ya saksikan web seriesnya. Keren itu. Sun ya, segera ya. Segera tayang, Sun. SOUN. Sun. Oh, apa tuh? Segera Mas, segera. Segera tayang berarti ini kalau soon, coming soon. Oh Allah ya Allah, desa temen aku. Premier ya. Nah, setelah nonton, ini sudah masuk series kedua ya. Rani wae. Kupingnya panas ya. Iya. Rani yang PKD ini loh, top visinya PKD ini betul-betul kelegan. Lupa gitu ya kemarin. Pantalenya sudah bilang, persoalannya sudah diselesaikan. Yang sebelumnya tidak melakukan coklit door to door, sudah dilakukan coklit dan sebagainya. Sudah selesai. Terus kelegan, jak nonton wis marem, jak janjian. Karena kalau Pantarlih setelah selesai jadi Pantarlih, itu naik pangkat apa jadi apa biasanya? Calon KPPS biasanya. KPPS. Calon. Nah enggak, kebetulan di situ kan dia naik jadi KPPS. KPPS dengan Pantarlih, KPPS dengan PKD itu setara enggak? Kalau PKD kan setaranya sama PPS, Mas. Nah, berarti ya. Belum ya? Ya berarti yang Pantarlih itu ya berarti oke ya. PKD ini rugi berarti? Rugi, tidak setara. Makanya dia mau sama Pak Wasam itu nggak jadi? Enggak jadi, jadi sepil saya. Jadi pada hari H mereka pulang dari nonton kan, pulang dari nonton Expo itu. Expo banyak itu ditonton di mana-mana. Wah, itu berapa hari ya Mas berarti? Ngeri itu. Wih, pindah ke Sragen, pindah ke Magelang, pindah ke ke Banyumas. Itu berapa hari berarti ya? Selawatan barang. Bajunya nggak ganti-ganti ya Mas? Pulangnya masih pakai baju itu. Kayak tumpahannya Honda apa? Oh, kapan nyampe nya ya itu? Honda Astrea. Kayak bensinnya kan itu kan orang iya. Itu liter cukup. Belinya pas berangkat itu loh, udah sampai Banyumas, sampai Sragen, sampai Magelang. Ngirit banget itu. Jadi memang ya itulah potret penyelenggara yang memang selalu bekerja penuh waktu, hidupnya hemat. Sedih banget kita ya Mas. Iya, ya. Dramatis gitu. Dramatis. Jadi tidak pada kuat, yang kuat itu kita ya. kita ini. Mas Angga senyum-senyum. Selesai, terus kelegan, kemudian janjian. Besok si Rani, asumsinya kan tanggal 27 November coblosan ya. 27 November coblosan, kemudian si Rani sama si Pantarlih yang sudah jadi Mas Benny Pak ya Mas namanya? Nggak tahu aku malah. Pas nelpon itu loh. Oh iya ya, Benny Love ya. Benny Love. HP ini apa kayak? HP ini iPhone. PKD lo handphonenya iPhone Mas, saya lo handphonenya masa gitu. iPhone terbaru. PKD-nya iPhone lo ya, ini Bawaslu nerimo enggak lah wes. Yang penting PKD-nya aja. Ya, Benny ini kan sudah jadi KPPS. Nah ini kemudian janjian, besok berangkat bareng ya. Berangkat bareng, kemudian mereka bersamaan pergi ke TPS 01 tulisannya. Nah, di sela-sela melaksanakan tugas inilah yang namanya PKD itu kan harus patroli ya. Patrolinya kalau sesuai dengan surat edaran kan bahkan dilakukan sejak masa tenang. 3 hari sebelum hari pemungutan. Hari pemungutan sekaligus untuk kegiatan apa biasanya? Penertiban ya. Iya, APK ya. Nah, ini yang nyambung ke ini dengan Wonosobo ya. Wonosobo.
Oh ya? Iya. Wonosobo itu kan? Wonosobo hadir di series ketiga. Series ketiga. Wono ya apa? Hutan. Wono ini sawah, Sobo ini. Wono itu sawah ya mas? Hutan bukan mas? Wono ya sawah. Oh sawah ya. Wono sawah. Bapak nang ndi? Oh ning Wono. Nembe tindak Wono. Oh. Sawah. Wonosobo. Nah, masuknya piye ceritane? Jadi di series ketiga itu kan mengawal suara ya, melalui kegiatan patroli sama hari pemungutan suara ya. Yaitu beberapa kabupaten kota ya mas, itu di mana aja itu beberapa kejadian yang memang terjadi pas patroli sama hari pemungutan suara. Ada yang TPS-nya tiba-tiba ambruk. Jadi yang Wonosobo itu, kalau Wonosobo itu patrolinya di masa tenang itu kan karena tempatnya ya pegunungan ya mas. Jadi memang kalau mau patroli di tempat-tempat yang dalam tanda kutip terpencil itu memang harus butuh usaha yang luar biasa gitu dari Bawaslu, teman-teman. Tapi videonya bagus itu malam-malam ya. Ada kegiatan patroli kan nggak salah bareng KPU juga ya. Iya itu. Sama Forkomida. Ya itu tim patrolinya kan memang dibagi, ada yang bersama-sama, terus ada yang kita langsung ke tempat-tempat yang nggak terjangkau. Kerjanya ono videonya itu ya, perailang ya. Video siapa sih? Itu kayak njaluk. Enggak dong mas, kita coba ikut, ada staf yang ikut terus itu. Itu patroli malam-malam, kan dramatis itu, agak dramatis itu ya. Kelihatannya lewat alun-alun, ada Pak Ketua, ada Ketua KPU juga. Ketua KPU, Pak Dandim, Pak Kapolres, semua itu. Kayak mau perang gitu mas kesana. Wah ngeri gitu. Itu yang kesini yang pakai trail itu polisinya banyak sekali, penuh dari ujung ke ujung, ini kayak mau. Di depan sini? Iya, jadi jemput Pak Ketua Bawaslu kesini itu udah dengan ngeri banget. Teroris ya, jadi ngeri banget itu, dan ya jadi perhatian masyarakat Wonosobo itu muter gitu-gitu. Terus kalau kita yang lain ke tempat-tempat yang memang susah dijangkau, kayak Pak Rian waktu itu ke Kalibawang yang tempatnya memang gelap. Kalibawang ya, hutan-hutan itu ya, belakang Sepuran. Iya, lewat Sepuran bisa, itu juga daerahnya susah, gelap gulita gitu. Dan menemukan beberapa TPS yang tidak sesuai, harus benerin dulu gitu. Sampai teman-teman ngangkat-ngangkat kursi, benerin layoutnya gini loh, salah loh ini dan lain sebagainya. Perjuangannya ngeri ya? Perjuangannya ngeri. Ngeri pemerti? Ngeri sedap. Terus yang ada lagi yang dipamerkan itu di mana itu? Kalau yang hari pemungutan suara itu di Sembungan mas. Sembungan. Karena kita punya desa yang tertinggi se-Jawa. Gitu ya? Tertinggi 10 Jawa, desa Sembungan. Ya, Kecamatan mana? Kecamatan Kejajar itu 3.800 meter di atas permukaan laut, itu memang paling tinggi. Itu yang paling ngeri ya. Fenomenal kalimatku ya. Iya. 3.800 meter di atas permukaan laut. Jadi atas sendiri kita bisa lihat Jawa awakmu ngomong ngono kuwi nang ngono ya. Itu yang di dekat ya, Sembungan itu di bawahnya Sikuner itu. Sembungan itu berarti ya menuju ke Sikuner itu yang kita jalan kaki gitu loh mas. Parkir itu bukan? Iya. Itu Sembungan iya. Itu. Gitu. Nah di situ ada 2 TPS itu mas. Kalau dulu sebelum dipecah itu cuma 1 TPS itu Sembungan itu, tapi ternyata sekarang sudah tidak boleh melebihi itu, jadi 2 TPS. Oh yang di Sembungan. Ya. Pemilih sekitar berapa? 500-an. Oh, sedikit ya? Sedikit. Memang di situ kayak terisolir gitu sih memang karena jauh ya gitu. Jadi perjuangan logistik sampai sana ya susah, geografisnya susah, cuaca ekstrim pada hari H itu cuacanya ekstrim sekali. Yo angin, kabut dan lain sebagainya. Oh, kan nggak hujan, Hujan dan angin itu pada hari H di Sembungannya itu sendiri, atas pengakuan teman-teman PKD dan atas pengakuan apa atas pemantauan? Pengakuan dan pemantauan. Teman-teman PKD yang di sana memang kan langsung gitu. Tapi justru cuaca ekstrim itu justru jadi hal baik gitu mas. Kenapa? Karena biasanya iya, biasanya dia kadang-kadang pemilih di sana itu lebih berat nyemprotnya gitu. Nyemprot apa? Nyemprot kentang gitu kan. Kemudian ngopeni ladang, tapi hari itu karena cuacanya tidak baik-baik saja, akhirnya mereka malah memutuskan untuk datang semua ke TPS dan partisipasinya tinggi sekali hari itu justru. Di Sembungan. Iya. Itu yang kemudian Bawaslu Wonosobo berkontribusi di film ini itu dokumentasi dari kegiatan patroli dan pengawasan di Sembungan. Terus ada lagi itu dari situ kan juga soal ada PSO ya,
PSU ya di Karanganyar ya? Karanganyar sama Pemalang. Ya, Pemalang. Kemudian ada peristiwa bencana yang di mana ya? Pekalongan ya? Pekalongan. Iya. Sing apa? Tiba-tiba ambruk TPS harus dievakuasi dan lain sebagainya. Terus kemudian H-1 itu kan banjir, ada tanggul jebol, ada pemindahan. Kalau Demak itu sebenarnya banjir rob itu ya Mas? Hari Demak itu pas pemilu. Pas pemilu. Pilkada malah enggak ya? Enggak ada. PSS itu. PSS. Susulannya. Banyak sekali. Jadi gambarannya itu 3 series itu yang kemudian bagian dari cara kita di divisi pencegahan Parmas untuk mendokumentasikan jadi series patroli kawal hak pilih, kemudian series Parmas dan pungut hitung. Ini dirangkum, diramu jadi satu dalam frasa daulat rakyat ya. Jadi itu yang series ketiga itu terjawab berarti itu Rani akhirnya gimana itu? Rani di menjelang puncak itu, pas ditakok sing kuine lho. Itu rahasia ya, biar ditonton aja. Jadi memang pada akhirnya betul prediksi saya, ngeri ya, kayak BMKG. Panwascame itu memang ngomong apa nembak ya. Nembak apa nak? Kayak ditembak apa Evelyn dulu? Dia nembak Kak Evelyn. Gak ditembak-tembak jadi dia nembak akhirnya. Itu akhirnya Panwascamnya. Kalimatnya ada bilang begitu. Yang di series pertama pada saat berantem itu ada kalimat begini. Apa sih sing rada fenomenal kalimatnya itu? Segampang itu? Bukan itu ya. Segampang itu. Segampang itu. Pas gitu ya? Dirayu jak ndelok apa? Expo. Segampang itu. Nah, tapi akhirnya gini. Nah, yang di akhir-akhir si Rani ini diajak patroli oleh Mas Panwascam. Panwascamnya pakai mobil. PKD ini nganggone iPhone, Panwascamnya pakai mobil. Di sini ya kayak gitu semua ya. Panwascamnya pakai mobil. Panwascamnya banyak yang pakai mobil, Mas. Keren. Nah, disinilah maksudnya integritas dan kesetiaan diuji ya. Diuji dan Rani menolak hari ya. Iya. Langsung sebentar didelok dhewe lah. Iya. Jadi cinta. Jadi hubungan segitiga inilah yang diakhiri ada akhirnya itu. Dan Rani tetap ya lebih memilih Astrea Honda. Gandengan. Gitu aja udah seneng ya Mas. Ngeri terus. Kayak nang sinetron teman. Ya namanya juga cerita fiksi, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan ya. Bahwa memang ada konflik itu relate itu di lapangan mesti ada. Ada mohon maaf relasi ya kan manusia wajar. Evelyn ya oleh suaminya aja ketika di Bawaslu kan. Aku pertama kali kenal kelihatannya dulu di Dieng ya. Itu sudah punya belum? Lagi proses itu Pak. Proses. Dan ya itu ada relate ya. Terus ada apa namanya? Konflik ya, itu betul. Kan sesuatu yang ya manusia ini kan hidup memang harus selalu ada konflik ya. Biasanya kalau setelah tahapan gitu banyak terus menikah Mas, biasanya begitu. Di sini ada yang belum menikah stafnya. Wonosobo sudah ada yang punya semua di sini. Oh, sudah ada. Enggak, maksudnya kalau kayak PPK akhirnya pas sudah selesai jadi sama PPS-nya atau Panwascam nanti jadi sama PKD-nya itu biasanya kayak gitu. Setelah pemilu biasanya selesai gitu. Gitu. Saya enggak Mas. Gitu. Jadi ini ada benang merahnya antara menjaga kedaulatan rakyat sama menjaga komitmen diri sendiri gitu. Ini kan termasuk uji integritas juga ya. Jadi itu. Rangkaian panjang series Daulat Rakyat ini dibagi dalam 3 series itu tadi, itu bagian dari cara kita untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan. Tapi di setiap series tuh banyak Pak Holiknya ya kayaknya? Enggak juga. Kayaknya aktor utamanya tetap beliau loh ya. Teman-teman ngopi ya, jadi nanti kalau nonton. Jadi semua Pak Holik gitu, produser merangkap ini, merangkap itu, kita gitu. Itu honornya paling besar berarti ya? Produser, aktor, apa lagi?
narator, tukang sapu. Ngeri Mas. Itu kayaknya dari 3 series itu tokoh utamanya tetap beliau gitu loh. Kita cuman figuran-figuran lewat gitu. Tetap terakhirnya ya Pak Kordif gitu ya. Makanya ini kayak aktor utamanya tetap. Kalimat yang terakhir kan enak banget ya. yang mana? Coba nanti teman-teman kalau nonton ya, nanti lihat aktor utamanya tetap beliau. Lambine ra salin-salin. Bajunya itu terus. Tapi menarik benar Mas. Jadi selama jadi penyelenggara ya gitu, maksudnya yang ditampilkan ke masyarakat hasil-hasil kerja itu ditampilkan dari hal yang menarik gitu loh. Orang pengen lihat ngapain ya, ternyata Bawaslu kerjanya gini ya, sampai begitu ya. Tapi di film-film pendek dulu zaman KPU sudah. Kalau di Bawaslu ini malah banyak film pendek yang pernah dibuat ya Mas Suden ya. Sebelum saya jadi Bawaslu Mas dulu, maksudnya tinggalannya gitu. Nanti kita bikin lagi yang kedepannya, tapi banyak film pendek yang udah dibikin sih ternyata yang menarik-menarik gitu. Tapi yang memperlihatkan utuh gitu ya hasil kerja-kerja ya, gitu. Enggak, sepil pendek-pendek aja. Iya, maksudnya itu kan sudah masuk semua tuh, gimana patrolinya gitu. Kemudian bagaimana menyampaikan sama masyarakat lewat expo-nya nih gitu kan. Terus akhirnya proses pungut hitung kayak apa dinamikanya itu kan di situ. Terus Mas pakai ada fiksi-fiksi cinta-cintanya kan jadi seru gitu ya. Idenya bagus. Idenya siapa Mas Angga? Pak Kordif lagi gitu ya. Jadi gimana gitu. Saya agak gitu Mas. Agak mau. Gitu, jadi udah langsung nanya sama penggagasnya, tapi bagus, keren lah gitu. Terus mau coba diajak gitu, yuk saya seneng gitu. Ano kopioan gitu. Gitu teman-teman semua, hari ini ngobrolnya seru ya gitu. Kalau mau dilanjutkan kayaknya nggak selesai-selesai ya Mas. Kira takon tayangnya Mas. Oh iya. Terakhir ya. Ini sudah thriller, udah teaser gitu kan, banyak yang nungguin gitu kan. Saya juga selak pengen membagi gitu filmnya ini kemana-mana gitu. Soalnya ada saya Mas gitu kan. Itu ngomong-ngomong sing dibagi itu mesti sing series ketiga dong. Sing series 3 aja gitu, yang lain nggak usah karena nggak ada saya gitu. Cukup yang saya ada aja. Itu kapan tampilnya kayaknya kira-kira Mas? Ya nunggu momentum. Sun itu lagi? Iya Sun. Sun lagi. Coming soon ya. Nunggu momentum, kalau ditampil di upload sekarang nanti kalah sama Jumbo ya. Oh iya, Jumbo lagi ini sekali ya. Ya kita spill dulu kepada sahabat Bawaslu. Nanti ada premiernya nggak Mas, kita diundang nggak gitu? Diundang khusus premier. Diundang untuk secara daring. Secara daring Mas Angga nggak menarik lah. Jadi nantilah kalau momentumnya sudah tepat, barangnya udah jadi semua. Di proses editing. Nunggu Mas Olek roadshow dulu berarti ya? Enggak. Sampai selesai 13 kabupaten kota gitu. Jadi kita kita nanti antara seri 1, seri 2, seri 3 ya kita jeda 3 maksimal semingguan lah. Supaya apa? Supaya sahabat-sahabat Bawaslu itu tahu lah ya. Jadi kira-kira itu secara keseluruhan, tapi di samping itu juga kita juga sedang menyiapkan karya pustaka. Kayak pustaka buku, kumpulan dari tulisan teman-teman kabupaten kota, tapi kita batasi dalam bentuk tema Parmas. Khusus Parmasnya ya? Ya, sekarang sedang proses apa namanya? Kalau yang terlibat di film ini siapa aja Mas? Ya kalau yang terlibat itu ya teman-teman perencananya dari teman-teman bagian pengawasan provinsi, bahannya dari Bawaslu kabupaten kota, kemudian pengerjaannya itu dilakukan oleh orang-orang profesional dari komite perfilman. Jadi kita siapkan bahan, kita kurasi, kemudian mereka bikin skenario, termasuk kan ya narasinya itu kan kita bikin agak bau-bau, agak ada dimensi sastranya dikit lah. Iya, bagus itu. Cari rima yang tepat itu supaya itu. Ngapal gitu. Saya sempat ngapalin terus ganti yang pakai teks biar sama kayak temennya Mas. 3.800 meter di atas permukaan. Harus kelihatan dramatis gitu ya. Ya sesuk didelok. Itu sudah ada yang komen Mas, mukanya jutek banget gitu katanya. Saya ada yang lihat katanya kok mukanya judes banget ya gitu. Dan udah paling ramah loh itu, muka yang paling ramah sudah. Itu paling ramah. Iya. Karena lihat trailernya ya. Trailer ada ya? Ada trailernya juga ya? Ada kan ya? Ada ya. Gitu Mas. Berarti ya, terakhir mungkin tambahkan sedikit ya. Closing statement ini Mas. Sudah harus closing statement, masih ada lagi Mbak? Ya, closingnya ya sahabat Bawaslu jangan lupa saksikan film
web series menjaga daulat rakyat, sekaligus ditunggu itu kita juga sedang siapkan karya pustaka, buku yang juga melibatkan teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota. Buku itu judulnya Sesarengan Ngawasi. Menyusul buku yang sudah terbit sebelumnya ya, ada 2 yang sudah dibedah belum sudah semua. Ada Asa dari Desa, ada Jalan Panjang. Habis itu nanti bikin buku Sesarengan Ngawasi. Habis itu bikin buku lagi. Bukunya banyak lah nanti. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa ya, daripada ada nganggur kabut. Begitu sahabat Bawaslu Wonosobo, matur suwun kesempatannya. Oke Mas, terima kasih ya. Udah lengkap banget nih ceritanya. Semakin diceritain bukan semakin ini, tapi semakin penasaran kayaknya ya Mas. Selak pengen nonton gitu. Bayar. Tapi coming soon-nya itu loh, kapan masih ditunggu. Soon. Gitu ya teman-teman sahabat Bawaslu, temen ngopi, kayaknya ngobrolnya asik, tapi ya memang sudah harus kita akhiri. Nanti dilanjutkan dengan podcast berikutnya, siapa tahu Mas Walik mau kesini lagi gitu, ngajak podcast saya lagi gitu kan, di cerita-cerita ke depan gitu ya. Terima kasih Mas Walik hadirnya. Matur suwun. Oke. Tempe kemulnya enggak? Iya, nanti habisnya bawa pulang aja di luar ini. Terima kasih teman-teman semua kerjasamanya, dan terima kasih, ketemu lagi di lain kesempatan. Bahkan di tengah perjalanan sampai kendaraannya harus didorong melalui tanjakan yang sangat ekstrim. Menjaga daulat rakyat adalah sebuah ritus ibadah. Secara topografi kita melewati jalanan yang terjal, yang menukik ke atas, dan juga di sekitarnya kanan kiri melewati kuburan-kuburan. Mbah Karmonah ini rumahnya juga ternyata agak jauh dari TPS. Kita memastikan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Sahabat Bawaslu, jangan lupa saksikan web series Menjaga Daulat Rakyat, persembahan dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi se-Jawa Tengah. Salam